Yo, selamat datang di acara Disaring Diskusi Daring. Bersama saya selaku host ada Moreno. Dan telah bersama saya nih dua narasumber kesayangan kita semua. Anjay. Yang pertama ada Alif. Alif, mana suaranya, Oh, Alif? yo, 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 yo. Mantap, mantap, mantap. Sangat bersemangat ya. Kemudian ada lagi Ya. nih, sang dewa tapi bukan dewa, yakni adalah Wisnu. Halo, Anjay, Nu. aka Minu. Oh iya, kalau teman-teman sadar ya, yang lihat kita dari awal, di sini nickname kita udah ganti dengan nama kita sehari-hari yang sebelumnya kita itu pakai nama samaran sebagai admin. Cuman sekarang kita pakai nama asli lah karena emang kita udah sering live di Instagram juga. Jadi orang-orang udah tahu lah siapa kita sebenarnya. Jadi masa bodoh lah, nggak usah sembunyi-sembunyiin lagi gitu lah. Dan pada malam hari ini kita bakal membahas sebuah topik yang sangat sensitif nih, sensitif banget. Nggak tahu ya bisa dibilang banget apa enggak, cuman ini menjadi bakal problema yang bakal dialami oleh setiap individu dan terutama unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga ya, yakni soal panti jompo guys. Gimana Alif dan Wisnu, sudah siap untuk kita membahas soal panti jompo malam ini? Aman. Yes. Oke, nah kalau kita ngomongin panti jompo ya, kita tuh sering banget tuh lihat di medsos soal orang tua gitu ya, yang dinarasikan biasanya dalam sebuah bentuk video dinarasikan bahwasanya orang tua itu dibuang oleh anaknya ke panti jompo, bla 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 gitulah. Jadi seolah-olah kayak orang tua yang ditelantarkan oleh anak, yang mana mereka ngebuang orang tuanya itu di panti jompo karena anaknya tidak mau mengurus lagi. Dinarasikannya seperti itu. Nah, ya kan ini kan bisa dibilang sebuah fenomena yang sangat sering kita temui ya di media-media sosial, bahkan nggak hanya di media sosial juga, bahkan di keseharian kita. Mungkin kalau di rumah-rumah teman-teman ini yang mendengarkan maupun Alif dan Wisnu ada panti-panti jompo ya di sekitar rumahnya, kebanyakan kan ada tuh selentingan-selentingan mengenai panti jompo itu kan. Nah, tapi guys, kalau dari kalian sendiri, kalian setuju nggak sama yang panti jompo? Kalian pro atau kontra soal keberadaan panti jompo? Mungkin dari Wisnu dulu nih. Kalau aku pribadi, aku ingin mendahului dengan aku itu sebenarnya dua orang, Cira. Yang satu pro, yang satu kontra. Ya. Cuma mau menjawab ini dengan sekaligus ngasih contoh kali ya. Jadi untuk yang pro dulu, aku pro dengan adanya panti jompo itu sendiri. Kenapa? Yang pertama, faktor dari para lansia ini yang bisa tercukupi semua kebutuhannya, mungkin lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan sama anak-anaknya, gitu kan? Karena memang ya mereka diurus oleh orang-orang yang memang ya semua waktunya buat mereka gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin panti jompo itu orang-orang yang mengurus itu dibayar apa nggak sih guys? Itu mungkin pertanyaan utamanya. Cuma kan memang terlepas dari orang-orang atau pengurus ini dibayar atau enggak, tapi mereka mengabdikan dirinya untuk mengurus para lansia itu gitu kan. Yang dimana mungkin dari segi waktu lebih banyak buat para lansia itu dibandingin anak-anak mereka yang mungkin udah sibuk kerja atau mungkin bahkan kerjanya udah di luar kota atau luar pulau, bahkan luar negeri gitu. Jadi memang panti jompo itu sendiri akhirnya menjadi suatu bentuk hal yang dikomersilkan, tapi memang akhirnya berguna untuk dua pihak gitu. Orang-orang lansia yang mungkin udah anak-anak udah pada nggak cabut-cabutan atau udah pada nggak deket Sibuk. gitu, atau mungkin sama orang-orang yang sibuk, atau mungkin buat orang-orang yang memang mengabdikan dirinya untuk mengurus para lansia. Contoh utamanya sebenarnya adalah temenku, tapi temen jauhnya gitu. Jadi dari pihak orang tuanya, intinya aku pernah dapat cerita si anak ini sebenarnya nggak mau orang tuanya tuh masuk panti jompo, tapi keinginan dari para orang tuanya untuk nggak apa-apa nanti bapak sama ibu masuk panti jompo. Kenapa? Pertama, bapak ibu nggak mau ngerepotin. Yang kedua, biar kamu bisa fokus sama pekerjaanmu. Dan FYI, teman-temanku ini kerjanya memang di pertambangan dan anak tunggal. Jadi memang dari segi waktu, dari segi jarak juga nggak bisa nih gitu. Dan akhirnya orang tuanya kayak sadar diri lah, susah nih gitu.
apa namanya, hal menariknya adalah mereka legowo gitu. Anaknya ngejar karir, ngejar dunianya dia, dan orang tuanya akhirnya legowo dengan ya udah nggak apa-apa kita masuk panti jompo toh, seenggaknya kita masih ada yang ngurusin gitu loh. Kayak gitu. Temanmu ini, Tapi temanmu kerja di ormas kah? Kok dia bisa nambang? aduh, Ormas agama, bahasanya beda kawan, bahasanya beda. beda, nanti durasinya nggak Oke, cukup nih. Oke. Nah itu yang pro-nya di situ. Cuma kalau yang kontranya balik lagi ke budaya kita sebagai budaya orang Timur yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagungan tentang orang tua. Yang dimana kan kalau di Indonesia kan ya apa ya, kita itu betul mayoritas Islam yang memang dalam agama kita pun kita patut untuk menyayangi kedua orang tua kita kan, wajib hukumnya. Cuma memang akhirnya terlalu pakem lah istilahnya, aturan-aturan itu jadinya menjadi suatu hal yang durhaka tanda kutip kalau misalnya kita itu nggak mengurus orang tua kita, bahkan sampai membuat mereka tinggal di panti jompo gitu. Nah kontranya dari si panti jompo ini adalah yang itu jadinya stigma anak durhaka, stigma kayak anak yang nggak di apa ya, anaknya tidak terima kasih. Apa sih? Betul, anak yang tidak berterima kasih, anak yang nggak berbakti atau segala macamnya, gitu akan selalu menempel di tiap anak-anak yang menitipkan orang tua di panti jompo. Dan ya kita lihat di film-film kan banyak juga ya film-film yang mengangkat panti jompo gitu kan. Jadi kayak memang kesannya panti jompo itu adalah tempat bagi para orang tua dan lansia ini ya untuk hidup di sisa hidup mereka gitu. Jadi memang tempat pembuangan lah tanda kutip ya buat orang para lansia ini. Jadi akhirnya balik lagi kontranya adalah berkaitan dengan norma-norma di Indonesia kayak gitu. Oke, menarik. Oke, menarik. Jadi kalau dari Wisnu sendiri dia melihat dua sisi ya. Dia satu sisi pro dengan tadi dikasihkan sebuah contohnya, terus tapi di sisi lain mengingat kita masih lekat tuh norma-norma ketimuran ya, itu menjadi sisi yang kontranya dari Wisnu. Nah, gimana Lip? Kalau dari kamu sendiri, apakah memilih pandangan yang serupa atau ada pandangan lain nih soal panti jompo? Apakah kamu full kontra atau full pro? Atau sama kayak Wisnu, dua-duanya? Sebenarnya sih kalau aku ya melihatnya itu sebagai agak mirip-mirip sih sama Wisnu sebenarnya. Cuman mirip-miripnya dalam artian nggak tahu ya, kalau di anime itu kayak ada pengembangan karakter kayak gitu. Nah dulu waktu aku kecil itu aku dipeseni memang kalau semua sudah orang tua sudah tua jangan terlantarkan kayak gitu, kamu harus merawat orang tua dan sebagainya kayak gitu. Dan sebagai anak yang ingin berbakti, aku tuh ya memang kepingin untuk ya merawat orang tua dan sebagainya kayak gitu. Cuman masalahnya semakin bertambahnya usia dan semakin berkembangnya kehidupan dewasa ini, nah pandanganku itu kayak terbuka gitu loh. Dulu aku melihat panti jompo itu kan sebagai itu adalah tempat penampungan untuk orang tua yang ditinggalkan, yang ditelantarkan dan sebagainya kayak gitu. Tapi semakin berkembangnya kehidupan dan semakin dekatnya kehidupanku dengan dunia kesehatan ya, aku melihat dan memandang panti jompo itu harus sedikit berbeda kayak gitu. Nah, yang dulunya aku memahami bahwa panti jompo itu adalah tempat penampungan orang tua yang ditelantarkan. Nah, ternyata enggak kayak gitu. Di panti jompo itu ada fasilitas-fasilitas kayak gitu. Nah, fasilitas apa yang dimaksud? Ya, di sana itu ada seorang profesional yang mendampingi setiap hari kayak gitu, setiap hari. Dan ya itu tadi kan namanya lansia itu kan pasti punya, bukan pasti ya enggak pasti sih, cuman seiring berjalannya waktu kan manusia itu kan sering sakit, terus juga sudah mulai muncul sakit-sakitnya kayak gitu kan, karena memang kondisi tubuhnya kan nggak bisa disamakan dengan saat muda dulu kayak gitu. Taruhlah mulai pikun, atau mungkin taruhlah punya radang sendi dan sebagainya, pengapuran dan sebagainya.
Nah, di panti jompo ada tenaga profesional perawat kayak gitu, perawat lansia yang memang mereka itu bertugas untuk yaitu tadi membantu dan mendampingi para lansia itu untuk pertama di sisi kesehatannya kayak Hmm, gitu. hmm. Jadi ini kalau memang apa namanya, dia juga maintain taruhlah kalau semama ada obat dari dokter, ya dia akan memastikan obatnya dikonsumsi dengan benar sesuai anjuran dokter dan sebagainya supaya ya meminimalisir keluhan kayak gitu. Hmm, hmm. Terus yang kedua ya secara sosialnya karena memang berkumpul di satu tempat kayak gitu. Nah, itu bisa mencegah para lansia ini untuk pikun kayak gitu. Paham Hmm, nggak sih hmm. kan ya aku juga punya punya mbah kayak gitu ya dan memang Aha. beberapa waktu itu memang ngerumat kayak gitu. Mbahku itu sendiri itu kayak seneng banget kayak semama diajak ngomong kayak gitu. Hmm. Nah, awalnya tak kira senengnya itu cuma diajak ngomong anaknya aja. Cuman di beberapa waktu sempat ketemu orang lansia lain kayak gitu. Dan gak tahu kenapa kayak seneng banget gitu loh ngobrolnya. Nah, mungkin yaitu akhirnya kan mereka punya teman, mereka di panti jompo itu juga punya kegiatan bareng yang pada akhirnya yaitu tadi para lansia ini nggak sendirian Alzheimer. dan menggunakan menggunakan apa tetap bersosial dan sebagainya kayak gitu loh. Jadi merasa hidup kembali gitu sih. Itu yang Ah, merubah cara berpikirku soal nanti panti jumbo. jompo itu tadi sih. Jadi itu dulunya memang dipesenin kayak gitu, tapi semakin lama ya ternyata panti jompo itu bukan hal yang sepenuhnya dipandang negatif kayak gitu loh. Ya mungkin memang ada aja pasti yang ya meninggalkan orang tuanya di panti jompo dan sebagainya. Itu kemungkinan yang akan ada kayak gitu. Tapi Aha. ya seperti yang kayak ceritanya Wisnu tadi kayak gitu ada temennya yang dia kerja di tambang dan memang di tambang itu sepahamku bisa 2 bulan nggak pulang kayak gitu loh apalagi dia anak Hmm. tunggal gitu kan. Nah justru kasihan orang tuanya kan kalau semama ditinggal di rumah kayak gitu, terlalu banyak contoh orang tua yang ditinggal di rumah itu jadi ya banyak kasus kayak gitu loh dan berakhir tidak baik kayak gitu. Mm-mm. Nah, dan mau dibawa juga ke tempat tambangnya kan juga nggak mungkin kayak gitu. Jadi, Hmm. Hmm. ya itu sih menurut Panti Jompo ini jadi solusi sih. Jadi solusi di tengah permasalahan kita kayak gitu. Hmm. 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 Oke. Apalagi buat perantau-perantau, guys. Iya. Karena memang kalau kita lihat secara fenomena sendiri ya, ketika memang banyak anak itu tidak menaruh orang tuanya di panti jompo gitu kan, bahkan meninggalkan orang tuanya sendirian. Ini di luar konteks kayak misalnya si orang tua melakukan penelantaran kepada anak waktu anaknya masih muda atau itu ya selain itu. Tapi kan kita kayaknya baru kemarin-kemarin nggak sih? Saya lupa deh mana ya tempatnya di Bogor atau di mana tuh yang ditemukan sepasang suami istri itu ya. Suami Oh istri iya, ya, di Bogor itu ya. Suami istri yang iya di Bogor ditemukan kayaknya. sorry meninggal dalam udah kondisi busuk ya itu diketemukan sama warga gitu kan. Yang mana anak-anaknya juga nggak ada di situ gitu loh. Pasangan suami istri meninggal bareng di ranjang itu. Aduh, udah kalau lihat videonya kasihan gitu miris cuman ya kayak gimana gitu kan tujuan adanya panti jompo kan untuk mencegah hal-hal kayak gitu gitu kan. Nah, tapi kalau aku mau coba tarik ke sisi yang agak personal nih ya. Ini deh, mungkin dari Wisnu sendiri. Kan tadi kan Wisnu kan sudah menyebutkan pro dan kontranya seperti itu kan. Tapi kalau kamu sendiri kamu bakal nantinya ke depan bakal nitipin nggak orang tuamu ke panti jompo atau kamu bakal merawat orang tuamu semampumu? Ada pandangan nggak Aku kalau aku sama kakak-kakak aku yang lain, maksudnya kita alhamdulillahnya nggak pernah ada pikiran sampai harus tipin tua ke panti jompo gitu ya. Maksudnya pertama aku balik lagi ke hal yang aku kontrak di awal karena memang ya itu, maksudnya budaya timur yang masih sangat kental dan memang kesana jadi anak yang nggak sayang sama orang tuanya. Cuma memang di luar itu dengan apa yang sudah terjadi di kedua orang tuaku, mungkin sharing aja, orang tuaku juga sekarang lagi dalam keadaan tanda kutip sakit gitu ya. Apa namanya dari kondisi mereka berdua, kita sebagai anak akhirnya lebih mencoba lebih peka lah gitu. Kita lebih ngerti kondisi mereka gimana, lebih ngerti kondisi psikologis mereka gimana, apa yang mereka butuhkan dan semacamnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya harus sampai berpikiran
kayaknya mama sama papa dititipin aja deh ke panti jompo, kayaknya nggak akan bisa ada pikiran kayak gitu. Kenapa? Karena dengan kondisi mereka yang sekarang lagi sakit pun kita nggak pernah ada pikiran kayak gitu. Jadi justru sebaliknya gitu. Gimana caranya kita bertiga tetap bisa bersinergi untuk tetap merawat tanda kutip, kemudian apa yang menjadi kebutuhan mereka tetap kita penuhi kayak gitu sih. Jadi mungkin jawabannya adalah tidak. Oke. Ya untungnya juga kan kalian masih masih nggak bertempat tinggal yang jauh dengan orang tua juga kan gitu kan. Jadi Betul. kedekatan itu masih terpenuhi gitulah. Apalagi dukungan moral kalau emang dari keluarganya sendiri kan lebih besar daripada harus memaksakan orang tua untuk bersosialisasi lagi dengan orang tua lain di panti jompo gitu kan. Tapi ini aku mau nyoba beralih ke kamu, Lip. Kan tadi kamu udah menjelaskan dikit ya soal bagaimana panti jompo itu dengan tenaga ahlinya, dengan fasilitas segala macamnya gitu. Kamu kepikiran nggak ketika nanti udah tua, kamu lebih memilih tinggal di panti jompo atau nggak, aku kayaknya lebih enak sama anak dan cucu-cucuku gitu. Ya Pak Lip? Nah, kalau aku sendiri sih mungkin kalau dijawab sekarang itu kan mungkin bisa jadi berubah ya. Cuman kalau aku sih lihat dulu nanti konteksnya seperti apa kayak gitu. Nah, menurutku ketika memang aku ini taruhlah anakku banyak dan juga ada asisten rumah tangga kayak gitu. Mungkin aku sih lebih memilih ada di rumah kayak gitu karena ya mungkin aku nanti bisa main sama cucuku atau kayak gimana kayak gitu ya. Tapi kalau semama ternyata kondisinya berbeda ya, aku sih nggak apa-apa juga sih kalau semama harus tinggal di panti jompo kayak gitu. Karena pun juga pertama bisa jadi anak-anakku nanti itu pencar-pencar ya kayak gitu, pencar-pencar untuk mengejar impiannya kayak gitu. Nah, sebagai orang tua sih sempat kepikiran, ya maksudnya belum jadi orang tua sih, cuma kalau semua jadi orang tua sempat kepikiran ya buat anak kita itu doakan yang terbaik kayak gitu loh. Kalau memang terbaiknya harus berpisah ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kan yaitu istilahnya kan di panti jompo kan bukan menelantarkan kan, bisa jadi kan ya menitipkan itu tadi karena nggak bisa mengurus dengan baik taruhlah. Tapi kan ya nggak berarti ditinggal begitu aja kan. Ini gue sih kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih kayak gitu. Toh pun kan di panti jompo nanti bisa sosialisasi tadi. Nah, dan juga di panti jompo bisa kita sebagai keluarga kan juga bisa berkunjung ya, entah itu mungkin seminggu sekali kah atau sebulan sekali atau sebulan berapa kali gitu kan. Jadi jangan dikira panti jompo ini kayak penjara aja bisa kita kunjungin, apalagi panti jompo gitu kan. Ya kan sesempatnya anaknya gitu kan. Nah, tapi guys, kalau kita ngomongin panti jompo kan itu nggak terlepas dari yang namanya biaya ya. Dalam artian ketika tadi Wisnu di awal sempat nyebutkan apakah orang di panti jompo itu dibayar, ya harusnya dibayar ya. Masa kalau nggak dibayar kenapa dia mau di panti jompo gitu kan, merawat orang-orang lansia yang mana itu bukan orang tuanya sendiri kayak gitu kan. Terus kan dia pendapatannya dari mana gitu. Nah, problema berikutnya adalah ketika emang orang-orang yang lansia ini ya, dia mungkin memiliki anak yang sudah keluar mencari jati diri, sudah berkeluarga dengan keluarganya masing-masing, keluar dari rumahnya, nggak hidup bersama dengan orang-orang tua ini. Nah, daripada kasus-kasus serupa kayak yang ditinggal orang tua dan mereka meninggal dan ditemukan busuk itu kan lebih baik ke panti jompo. Akan tetapi problemanya adalah di soal biaya nih guys. Nah, menurut kalian hal-hal kayak gini kan biasanya diatur sama Dinsos nggak sih? Apa perlu nggak sih Dinsos untuk mengatur soal panti jompo ini untuk mungkin lansia-lansia yang tidak mampu, atau mungkin ada instansi lain yang memungkinkan untuk mengatur panti jompo ini? Sebenarnya kalau misalnya dikata perlu kita bertiga udah tahu jawabannya ya gitu ya. Pastinya perlu banget gitu. Dengan adanya mereka turun langsung untuk mendata, seenggaknya untuk bisa bersinergi dengan RT RW setempat setidaknya itu sangat-sangat diperlukan gitu. Cuma memang sejujurnya aku nggak begitu paham gimana alur atau mekanismenya seperti apa. Kenapa aku di awal tadi nanya orang-orang yang mengurus lansia ini dibayar atau enggak gitu? Karena aku tuh nggak pernah secara langsung kepoin tentang gimana struktur di panti jompo itu berjalan sejujurnya ya. Makanya aku mempertanyakannya di awal.
apakah mereka ya udah sebatas komunitas atau mungkin orang-orang yang memang peduli dengan para orang tua itu misalnya, atau mungkin yang memang ya mereka dibayar gitu. Jadi balik lagi, pertama aku nggak ngerti gimana mekanisme atau urutan atau peraturan atau mungkin struktur mekanisme dari awal orang-orang yang dititipkan di panti jompo itu seperti apa, atau apakah pertama harus ada ke RT RW setempat dulu untuk pendataan, baru pendataan itu masuk ke Dinsos dan semacamnya, baru dari Dinsos ini akhirnya para lansia ini di list gitu ya orang-orang untuk masuk ke panti jompo yang terdaftar, atau bagaimana aku nggak ngerti. Cuma kalau misalnya memang panti jompo itu berbiaya atau ada biayanya, gimana alurnya? Gimana alur tanda kutip pembayarannya? Apakah per tahun, apakah per bulan, ataukah per berapa semester? Per semester. Berapa kayak kuliah tahun anjir. lah gitu. Semester kayak lagi sekolah anjir. Sorry. Kayak gitulah. Padahal sama dong mereka ya gitu. Nggak tahu sih, aku berandai-andai aja. Apakah panti jompo ini bisa kita samakan dengan Panti asuhan. panti asuhan, betul. Yang dimana anak-anak ini kan anak-anak yang nggak punya orang tua dan terlantar udah kan, dan biasanya mereka diambil dari jalanan. Apakah panti jompo itu mekanisme juga sama seperti itu? Itu yang sejujurnya aku masih buta lah tentang struktur itu, tentang mekanisme seperti apa. Cuma balik lagi, kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah Dinsos itu harus perlu turun tangan? Jelas perlu. Pertama pendataan. Yang kedua, mereka bisa bersinergi juga dengan instansi yang untuk mendata orang-orang. Duscapil. Dukcapil. Ya, itu. Mungkin mereka juga bisa bersinergi dengan orang-orang itu untuk melihat misalnya di RT sekian, RW sekian, berapa orang ada yang ada di situ. Kalau misalnya ada lansia ada berapa orang, dan mungkin bisa diberikan penyuluhan. Para lansia ini masih hidupnya masih oke, masih mampu apa tidak? Ya, masih sehat apa enggak? Masih diurus keluarganya apa enggak? Masih diurus atau enggak, ada semacamnya. Dan mungkin dari situ kan akhirnya mereka bisa ngambil action kan. Gimana kalau misalnya para lansia yang memang sudah nggak bisa diurus sama anaknya, atau mungkin warga-warga sekitar juga udah nggak bisa juga, kan bisa langsung ditransfer ke panti jompo yang terdaftar. Sebenarnya harusnya alurnya seperti itu. Oke. Tapi kayaknya kalau mengenai jenis panti jompo kayaknya emang ada terbagi dua deh. Menurutku emang ada panti jompo yang emang berbayar, yang mana dia itu udah ada instansinya sendiri. Jadi dia berbayar, entah itu per tahun atau apa, itu ada kayaknya. Nah, tapi ada lagi yang emang itu untuk menampung orang-orang yang diterlantarkan, sebagaimana kayak panti asuhan jatuhnya. Nah, menurutku pribadi sih, kayak kalau untuk yang udah kelasnya panti jompo yang bonafit ya, kayaknya itu udah lepas dari, mungkin masih diawasi sama Dinsos, cuman Dinsos nggak banyak campur tangan lah. Dia kan kayaknya Dinsos lebih banyak harusnya emang ngurusin panti jompo yang untuk mengurus orang tua atau lansia yang tidak terurus itu, yang terlantar, entah itu mungkin yang terlantar di jalanan sebagaimana kayak panti asuhan tadi kan, atau yang hidup sebatang kara kayak gitu loh. Nah, jadi kayak gitu dibagi dua gitu kan. Nah, cuman mungkin nanti Ali bisa nambahin ya, apa bener kan Ali ini kan bisa dibilang kerja di bidang kesehatan gitu kan. Apa bener panti jompo itu emang dibagi dua kayak gitu. Cuman sebelum ke Alif sama sekaligus pertanyaan nih, Lip. Kalau menurutmu Lip, kan kita udah tahu nih panti jompo kan ya kita tahu fasilitasnya ada yang oke, ada yang biasa aja gitu kan. Nah, tapi kan sebagaimana kata Wisnu tadi ada ada kontranya di perihal kayak menyalahi norma-norma yang berlaku di kita, apalagi norma ketimuran kita yang dikaitkan sama agama, yang dianggap anak itu durhaka atau menelantarkan orang tua kayak gitu kan. Nah, menurutmu kalau misalnya emang nanti Dinsos itu mau mengambil alih, terutama atau menggalakkan campaign ya atau kampanye memelihara para lansia-lansia ini, gimana nih cara yang efektif menurutmu sosialisasi yang bakal dilakukan sama
Dinsos untuk ke masyarakat? Nah, yaitu mungkin kan aku mau nambahin yang dari Wisnu ya. Kayak kan tadi kan Wisnu kan kebingungan soal mekanisme dan sebagainya, soal gimana sih cara kerjanya di panti jompo itu sendiri. Nah, memang kan aku kan saat ini kerja di fasilitas kesehatan dan memang fasilitas kesehatannya bukan di panti jompo sih, cuman dari cerita dari teman-teman, memang panti jompo itu ada yang dia itu dinaungi oleh pemerintah, maksudnya punya pemerintah, dan ada juga yang swasta kayak gitu. Nah, untuk yang pemerintah itu memang gratis sih, bisa dibilang itu gratis kayak gitu. Dengan catatan mereka itu untuk saat ini menampung hanya orang-orang tua yang terlantar atau memang dari keluarga yang tidak mampu kayak gitu. Nah, kalau yang swasta karena tidak didanai pemerintah ya, jadi dia itu memang istilahnya menampung ini sih, jadi kayak penitipan orang tua kayak gitu sih. Jadi jemput kayak penitipan orang tua ya, yang biasanya sih yang yaitu buat anak-anak yang memang sibuk bekerja kayak gitu, terus juga nggak ada waktu untuk membantu untuk mengurus orang tua di rumah kayak gitu, dan mungkin belum bisa untuk menyewa meng-hire ART kayak gitu, meng-hire Babysitter. perawat ya, bukan babysitter ya kalau lansia ya, Oh iya. perawat Apa? lansia kayak Old gitu. sitter berarti maksudnya. Ya, perawat lansia. Nah, jadinya salah satu solusinya itu kayak gitu. Nah, itu sih, jadi memang ada yang swasta, ada yang pemerintah kayak gitu. Nah, yang yang gratis itu memang dari pemerintah kayak gitu. Nah, terus kalau tadi kan sempat tanya ya, gimana sih kalau semama Din kesini mau menggalakkan untuk panti jompo dan sebagainya. Ya itu sih, mungkin karena keterbatasan dari Dinkes untuk fasilitas ya. Memang kalau lihat di beberapa kota sih memang kadang-kala nggak banyak ya fasilitas untuk panti jomponya. Jadi memang kayak di Surabaya ini sendiri, dia itu memfokuskan untuk yaitu tadi orang tua yang terlantar atau dari keluarga tidak mampu kayak gitu. Jadi diutamakan untuk itu. Nah, untuk yang masih mampu dan sebagainya ya diharapkan sih masih dirawat di rumah. Dan kayaknya sih ya, mungkin aku sendiri kalau semua menyambung dengan pertanyaan yang tadi ya, mau dirawat di panti werda atau gimana, ya itu sih aku sih memilih untuk ya lihat konteksnya dulu. Kalau memang nanti anakku atau mungkin aku bisa hire perawat lansia, kan yang mending di rumah kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi bisa main sama keluarga dan sebagainya. Enggak kan ya wis di panti jompo aja. Nah, tapi dimana kalau Dinsos buat menggalakkan panti jompo, yaitu sih setidaknya sih dari edukasi terlebih dahulu, edukasi panti jompo itu tempat apa kayak gitu. Nah, stereotip yang beredar di masyarakat itu kan adalah panti jompo itu tempat yang menelantarkan orang tua dan sebagainya. Nah, padahal enggak kayak gitu, enggak semuanya kayak gitu loh. Nah, bahkan mungkin banyak dari orang itu yang terbantu kayak gitu karena yaitu tadi mungkin karena kondisi perekonomian saat ini lagi sulit, anaknya itu tidak mampu untuk membiayai orang tuanya, tidak mampu untuk membiayai untuk meng-hire perawat lansia kayak gitu kan, jadi kasihan orang tuanya juga kan kayak gitu. Jadi diperuntukkan itu. Jadi hal yang perlu dilakukan di awal adalah yaitu mengedukasi apa sih panti jompo itu, kenapa sih harus ada panti jompo dan sebagainya kayak gitu. Itu sih yang perlu digalakkan, dan digalakannya pertama itu bisa di ranah pendidikan dulu ya, untuk anak-anak kayak gitu, untuk mengenal bahwa yaitu panti jompo itu diperuntukkan untuk hal-hal demikian. Dan yang kedua, ke orang-orang lansia yang ada kemungkinan untuk dia ini untuk masuk panti jompo kayak gitu, karena yaitu tadi ada kasus memang lansianya itu nggak mau di panti jompo karena yaitu tadi aku udah ditelantarkan sama anakku. Padahal kan sebenarnya nggak juga, nah padahal kan anaknya juga nggak mampu kayak gitu loh. Jadi ya untuk demi kehidupan yang lebih baik kayak gitu, demi angka harapan hidup yang lebih baik, jadi ya itu mending dirawat di panti jompo. Edukasi ke masyarakat kayak gitu. Oke, berarti kan kalau kita dari pembahasan ini kita sebenarnya bisa tarik kesimpulan nih bahwasanya kehidupan tua kan
kita tidak ada yang pernah tahu apa yang bakal terjadi, dan ketika emang udah memasuki usia senja, yang mana kan itu udah bukan usia produktif lagi, yang mana itu menyebabkan sebuah permasalahan sosial dari individu tersebut, yang mana dia yang awalnya ikut berkontribusi untuk masyarakat tiba-tiba karena fisik dan banyak hal lainnya dia tidak bisa, sehingga mereka merasa depresi, keyakinan dirinya menurun, apalagi ketika teman-teman sebayanya udah pada meninggal duluan kayak gitu kan, terus teman untuk berbicara juga nggak ada. Ya solusinya memang panti jompo. Kita tidak bisa memungkiri itu, dan kita harusnya sebagai masyarakat tidak bisa naif lah dengan kondisi fenomena sosial yang ada gitu kan. Bukan berarti dengan adanya panti jompo ini bisa dibilang durhaka ya kan, kita perlu lihat konteksnya tadi itu. Apakah si anak bisa mengurus orang tuanya? Nah, bila tidak mampu kan ya solusinya panti jompo ini gitu kan. Toh bukan berarti ketika emang dimasukkan ke panti jompo anak tidak bisa menjenguk gitu kan. Kan itu kan kembali ke kesadaran anak. Nah, ketika emang ada anak yang udah memasukkan orang tuanya ke panti jompo tapi dia nggak mau menengok orang tuanya, nah itu sebenarnya patut dipertanyakan tuh, gimana tuh cara orang tuanya mendidik anaknya, kok bisa menjadikan anak yang lupa sama orang tuanya seperti itu loh, gitu kan. Dan di sisi lain dari pihak pemerintah selain untuk memelihara warga negaranya, bisa jadi ketika nanti adanya panti jompo lebih memudahkan mereka dalam memberi bantuan BLT nggak sih guys? Dalam arti kan BLT selama ini kan dibagi sebebas-bebasnya, hanya pendataan orang-orang miskin doang. Tapi kan orang-orang yang miskin dan males itu kan lebih banyak yang menerima BLT daripada orang yang emang miskin karena tua dan karena fisik. Yang mana orang-orang lansia ini yang harusnya di panti jompo. Bisa jadi BLT-nya dilimpahkan ke instansi-instansi panti jompo untuk nantinya memperbaiki fasilitas, memberi perawatan, perbaikan gizi bagi orang tua dan sebagainya kayak gitu. Kalau dari Alif dan Wisnu mungkin ada tambahan soal panti jompo ini? Ya, aku dikit aja. Selama kita masih berandai-andai untuk beberapa instansi ini turun tangan, dan selama di atas kertas kita lihat masih nggak ada hal yang mereka lakukan, ya kita hanya akan tetap berandai-andai aja sih sebenarnya. Ya, susah memang. Jadi kayak ya gitulah. Ada tambahan, Dik? Oke. Kalau nggak ada tambahan, kalau bagi teman-teman Tomoren, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya mau menyumbang topik pembicaraan apa, bisa langsung email kami di tomoren.id@gmail.com atau komen-komen di bawah kalau misalnya mau mendiskusikan soal panti jompo ini. Misalnya, apakah kamu bakal menaruh orang tuamu di panti jompo kelak, atau misalnya ketika kamu tua, apakah kamu mau hidup di panti jompo? Silakan komentar di bawah. Terima kasih guys, Alif dan Wisnu atas waktunya malam hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you.